Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Masuk Pak, jelas Pak. Selamat siang Oke, Pak. ya, selamat siang. Ya, oke. Untuk pertama kali mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah masuk dan bergabung di eh, virtual Zoom untuk mata kuliah aplikasi CFD. Ya, yang pertama, karena tadi ada kelompok yang ingin mulai dulu presentasi, bisa memulai presentasi karena di waktu jam berapa 15.45 ya ada kegiatan lain, bisa mulai melakukan persiapan, melakukan share screen sambil menunggu menunggu kelompok atau menunggu yang lainnya ikut masuk bergabung di virtual Zoom untuk bisa mempersiapkan PPT PowerPoint-nya. Kemudian coba di-record dari salah satu anggota kelompok untuk bisa melakukan recording untuk presentasinya. Oke, baik Pak. Untuk record, nunggu nanti pas dimulai atau mulai dari sekarang Pak? Untuk anggotanya sudah masuk belum satu lagi? Siapa? Sekar ya? Untuk anggotanya belum masuk Pak. Kemungkinan nanti menyusul sepertinya Pak. Jam berapa masuknya? Ada 5 menit lagi atau bagaimana? Kebetulan Sekar juga sedang magang juga Pak. Jadi belum membalas pesan saya Pak. Atau mungkin dimulai saja Pak. Ya, oke. Sambil berjalannya waktu, mungkin bisa nanti dimulai dulu. Nanti berikutnya baru masuk Sekar untuk presentasi kedua. Oke, dilakukan dari sekarang untuk melakukan recording untuk presentasi dari kelompoknya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Pak Damora dan selamat siang juga rekan-rekan semuanya. Kami di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pratama Riki Novianto, NIM 19103110061 beserta rekan saya Sekar. Saya Sekar Alvitasari Widodo dengan NIM 19103111064. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait jurnal Advancement in the Hemodynamic Study of Intracranial Aneurysm by Computation Fluid Dynamics atau kemajuan terkait bidang studi hemodinamika di di aneurisma intrakranial menggunakan komputasi fluida dinamika komputasi fluida. Mungkin untuk selanjutnya akan saya next ke slide berikutnya. Yang pertama ada abstrak. Selanjutnya, sebagai alat stratifikasi risiko yang menjanjikan, dinamika fluida komputasi memainkan peran penting dalam evaluasi pertumbuhan dan ruptur aneurisma intrakranial. Namun, banyak dari hasil eksperimen yang diperoleh dengan alat ini tidak konsisten dengan manifestasi patofisiologis yang nyata, yang membingungkan para ahli dan klinisi. Hasil yang kontradiktif ini mungkin disebabkan oleh inkonsistensi definisi parameter, jumlah data yang sedikit, serta kompleksitas dan heterogenitas pertumbuhan dan struktur aneurisma intrakranial. Yang kedua ada introduction. Dinamika fluida komputasi atau CFD muncul pada tahun 1930-an
Untuk memecahkan masalah gerak fluida yang kompleks, CFD menggabungkan pengolahan citra medis, rekonstruksi dinding pembuluh darah, dan teknologi generasi mesh, dan menggunakan metode elemen hingga untuk menghitung parameter hemodinamik. Akhirnya menghasilkan karakteristik distribusi temporal dan spasial aliran darah. Aliran darah merupakan faktor kunci dalam pembentukan aneurisma intrakranial. Karakteristiknya menentukan distribusi sel inflamasi dan respon inflamasi sel endotel, yang merupakan antarmuka utama dengan aliran darah. Lapisan sel endotel yang lengkap dapat memastikan stabilitas lumen pembuluh darah dengan mengontrol distribusi faktor antitrombotik dan antiinflamasi. Namun, keseimbangan rapuh ini dapat dirusak oleh perubahan keadaan aliran darah, yang pada gilirannya mengubah keadaan fisiologis faktor inflamasi dan menghancurkan struktur fisiologis normal dinding pembuluh darah. Inisiasi dan pengembangan 1A adalah hasil interaksi antara hidrodinamika dan perubahan fisiologis vaskular. Ini adalah skema proses pemodelan dan komputasi pada simulasi pembuluh darah. Yang pertama itu dimasukkan ke CAD. Dari CAD akan terlihat geometri secara lebih detail, diprogram di aplikasinya, proses komputasinya, serta hasilnya. Ya, jadi ada 4 parameter CFD utama. Yang pertama itu ada Oscillatory Shear Index atau OSI. OSI itu mencerminkan perubahan arah dan intensitas aliran darah. OSI yang tinggi menunjukkan arah dan intensitas aliran darah yang tidak stabil selama siklus jantung. Sedangkan OSI yang rendah menunjukkan sebaliknya. Lalu yang kedua ada Relative Residence Time atau RRT. Itu mencerminkan waktu tinggal darah di dinding arteri dan berbanding terbalik dengan WSS. Flow pressure and flow velocity, FP didefinisikan sebagai tekanan vertikal pada dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh aliran darah. Sedangkan FV adalah kecepatan aliran darah. Keduanya faktor dapat mempengaruhi status fisiologis sel endotel vaskular. Lalu yang keempat itu ada wall shear stress. Ini salah di ini. Jadi USS itu didefinisikan sebagai gaya yang diberikan persatuan luas oleh darah dalam arah bersinggungan dengan dinding pembuluh darah. Otot polos vaskular merespon perubahan WSS menghasilkan proses biologis yang berada. Lanjut, Rik. Oke, mungkin izin melanjutkan ya, teman-teman. Karakteristik hemodinamik dari pertumbuhan dan ruptur intrakranial aneurism. Jadi di sini dalam jurnal ini yang kami bahas dan kami buat PPT, dalam jurnal tersebut itu mengandung kebanyakan terkait percobaan-percobaan oleh para ilmiah atau peneliti lah. Peneliti tersebut banyak melakukan percobaan di dalam jurnal ini, dan tentunya dari percobaan setiap peneliti tersebut ditemukan beberapa kesimpulan atau beberapa hasil. Di sini yang pertama adalah dari Ken A dan kawan-kawannya menerbitkan bahwa ringkasan studi model CFD dari yang diterbitkan Oktober 2014 itu menemukan ada peningkatan WSS dan OSI yang mana WSS itu tadi sudah dijelaskan oleh stress dan OSI ada Oscillatory Shear Index dapat menyebabkan pertumbuhan sendiri ya, jika WSS-nya rendah itu dikaitkan dengan pertumbuhan ruptur. Interaksi antara hemodinamik dan perubahan fisiologis vaskular menunjukkan bahwa WSS menginduksi inflamasi endotel vaskular, meningkatkan ekspresi molekul adesi dan sitokin pada permukaan dinding arteri, serta meningkatkan permeabilitas lumen vaskular dan waktu tinggal darah di dinding pembuluh. Untuk selanjutnya ada WSS.
maksudnya yang selanjutnya, maaf, ada percobaan lagi juga dari Menghad dan kawan-kawan di jurnal tersebut, dan diambil kesimpulan dari percobaan beliau, yaitu untuk aneurisma tipe 1 itu kecil, transparan, berkembang pesat, dan untuk perkembangan aneurisma tipe 2 itu berdinding tebal, membutuhkan waktu lama, dan selain itu spesimen patologis aneurisma tipe 2 itu menunjukkan lebih banyak infiltrasi inflamasi daripada aneurisma tipe 1. Dua jalur hemodinamik independen yang mungkin terkait dengan pertumbuhan dan ruptur aneurisma ini dicetuskan atau diusulkan dalam satu jalur. WSS tinggi dan gradien WSS positif menginduksi pembentukan yang dimediasi sel dari aneurisma kecil, berdinding tipis, tembus cahaya. Sedangkan untuk WSS yang rendah dan OSI yang tinggi akan menginduksi ekspresi faktor inflamasi yang memediasi pembentukan aneurisma aterosklerotik berdinding tebal. Dan selanjutnya kembali dilanjutkan oleh percobaan kali ini oleh Murayama dan kawan-kawannya. Beliau mengidentifikasi total 258 artikel yang diterbitkan yang mengevaluasi risiko ruptur, pertumbuhan, dan penilaian perangkat endovaskular. Dari 25 artikel yang telah diteliti atau yang telah diamati oleh Murayama dan kawan-kawan, dan 113 itu menunjukkan pencocokan untuk CFD dan parameter hemodialisa yang berkontribusi terhadap risiko ruptur seperti WSS dan OSI yang telah diidentifikasi. Murayama dan kawan-kawannya berpikir bahwa meskipun kontroversi terus ada tentang faktor risiko di mana yang berkontribusi untuk memprediksi ruptur aneurisma, CFD ini dapat memberikan parameter tambahan untuk menilai risiko ruptur ini. Teknologi ini dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan klinis atau evaluasi kemanjuran metode dan perangkat endovaskular. Nah, untuk selanjutnya tadi adalah bahasan atau kesimpulan dari para peneliti di jurnal yang kami bahas ini. Untuk selanjutnya ada hubungan antara trombosis, aterosklerosis, remodeling hiperplastik, dan CFD itu sendiri. Yang pertama adalah penjelasan terkait trombosis. Trombosis adalah mekanisme yang sangat penting dari oklusi spontan intrakranial aneurisma. Penting untuk memprediksi perkembangan IAS dan mengevaluasi potensi risiko perawatan bedah. Kemudian ada percobaan lagi atau pengamatan lagi dari Malaspinas dan kawan-kawannya yang mengusulkan model prediksi dari CFD baru untuk aneurisma trombosis. Malaspinas dan kawan-kawannya ini berhipotesis bahwa mekanisme utama yang memicu trombosis intrakranial adalah proses di mana sel-sel endotel vaskular menghasilkan trombin di bawah aksi wall shear stress yang rendah yang memulai prosedur koagulasi. Trombus yang disimulasikan di CFD ini menunjukkan morfologi dan volume yang hampir sama dengan trombus yang sebenarnya. Bentuk selanjutnya adalah penjelasan terkait analisis regresi logistik multivariat, yang mana menunjukkan bahwa wall shear stress yang rendah secara signifikan berkorelasi independen dengan remodeling proliferatif. OSI atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Skar, oscillatory shear index adalah parameter hemodinamik yang paling berharga atau paling berpengaruh untuk membedakan remodeling proliferatif dari aterosklerosis. Hasil simulasi CFD ini secara efektif dapat menunjukkan peningkatan ketebalan dinding aneurisma sebelum ke perawatan bedah. Atau remodeling proliferasi ini dapat mengurangi risiko dari tindakan pembedahan itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah kesalahan terkait pemodelan dari CFD. Jadi yang pertama ini ada kembali lagi dibahas oleh para peneliti atau para pengamat. Banyak model CFD sering menggunakan asumsi yang disederhanakan atau mengurangi kompleksitasnya, sehingga tentunya akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari penelitian itu sendiri. Seperti contohnya dinding pembuluh yang kaku dan karakteristik aliran darah Newton yang tidak diragukan lagi akan tentunya akan mempengaruhi keakuratan
dalam menyimpulkan suatu percobaan. Yang pertama lagi ada seseorang yaitu Laurik A membandingkan hasil simulasi CFD kedua model fluida dan menemukan bahwa terdapat perbedaan wall shear stress yang signifikan antara kedua model fluida pada daerah aliran rendah dan askus aneurisma. Sifat kekentalan fluida Newtonian menghasilkan WSS yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa dalam simulasi CFD kali ini memilih jenis fluida yang benar itu tentunya akan mempengaruhi atau akan berdampak pada hasil percobaan. Dan ini masih dilanjutkan oleh percobaan lagi, yaitu oleh Xu, L, dan kawan-kawannya. Untuk percobaan kali ini menggunakan teknik PIV, yang mana untuk membandingkan efek elastisitas lumen pada wall shear stress dinding arterior aneurisma arteri cerebral anterior secara in vitro. Hasil dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa WSS puncak dan rata-rata spasial serta temporal dari WSS dinding anterior elastis ini kurang dari dinding anterior kaku, sehingga bisa disimpulkan untuk dapat mendukung hasil penelitian di atas. Kemudian ada diskusi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, CFD dapat dikombinasikan dengan CTA, DSA, dan MRA untuk mempelajari pertumbuhan dan ruptur aneurisma, dan juga dapat memprediksi trombosis setelah embolisasi coil. Namun, berbagai faktor seperti perbedaan individu, perbedaan antara hipotesis penelitian dan data aktual, dan proses simulasi yang panjang, serta membatasi popularitas dan penerapan CFD. Jelas dari ringkasan di atas bahwa data eksperimen dari simulasi CFD memang memiliki berbagai tingkat kesalahan yang biasanya melibatkan asumsi non-fisiologis yang terkait dengan pembuluh darah, seperti cairan menjadi Newtonian dan dinding pembuluh menjadi kaku. Saat ini ada beberapa karakteristik denyut aliran darah, suhu cairan, sifat sel endotel, dan hipotesis simulasi di antara model yang berbeda. Faktanya, banyak peneliti telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan kesalahan hemodinamik yang disebutkan di awal bagian 3 makalah ini, Malaspinas et al., tetapi dia juga menekankan bahwa lebih banyak data spesifik pasien juga diperlukan, bersama dengan pengukuran in vitro untuk meningkatkan kemampuan model, menentukan bahwa CFD yang dilakukan dengan menggunakan model 4D CTA, menghasilkan informasi geometris dan hemodinamik yang andal dalam sirkulasi intrakranial. 4D CTA dapat dianggap sebagai alat pencitraan tindak lanjut untuk penilaian hemodinamik aneurisma cerebral. Selanjutnya, mengembangkan metode verifikasi untuk mengukur kesalahan sistem CFD, model aneurisma silikon cetak 3D, dan menghitung kesalahan menggunakan program yang dirancang khusus. Dengan menggunakan teknik verifikasi umum, mereka menemukan bahwa metode verifikasi yang mereka tetapkan dapat memberikan informasi koreksi kesalahan pemodelan yang lebih baik. Metode ini tidak diragukan lagi memberikan solusi yang baik untuk koreksi kesalahan model CFD. Ketika memprediksi ruptur aneurisma yang diperoleh dengan menggunakan model non-Newtonian dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan model Newtonian. Akhirnya mereka menemukan bahwa perbedaan terbesar dalam tegangan geser dinding yang dinormalisasi diamati pada aneurisma terkecil. Perbandingan selisih rasio NWSS dengan model Newtonian antara kedua model non-Newtonian, selisih rasionya adalah 17,3%. Kita bahkan bisa menyebut ringkasan dari banyak data yang salah. Namun, hal yang paling disayangkan adalah karena tidak ada standar dan proses yang ketat untuk mengukur efisiensi pengujian data, untuk kelompok data apapun, data lain tidak akurat. Prosedur pemodelan IA 1A dan definisi parameter hemodinamik model 1A prediksi yang lebih andal dapat dikembangkan. Model tersebut dapat digunakan untuk menganalisis data secara komprehensif dan membantu mengklasifikasi aneurisma berdasarkan ukuran,
lokasi, fenotipe, dan lingkungan sekitarnya, serta populasi pasien. Makalah ini merangkum kemajuan terbaru dalam teknologi simulasi CFD dalam studi 1A dan menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki keuntungan besar dalam mengevaluasi, inisiasi, dan pengembangan. Lalu kerugian dari CFD adalah bahwa koreksi kesalahan hipotesis pemodelannya tidak cukup akurat dan adanya kekurangan analisis data sampel besar. Ya, sekian dari saya dan Ricky. Apakah ada pertanyaan? Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya terkait presentasi dari kelompok kami, bisa di kolom chat atau mungkin langsung unmute ya. Izin Bapak untuk pertanyaan berapa ya Pak? Oke, di bagian sini yang masuk berapa nih? Ada berapa partisipan? 11 ya. Kalau misalnya sekitar 4 atau sampai 5 pertanyaan. Baik Pak, siapa? Baik, terima kasih Mas Taufik dan Mas Alvin atas pertanyaannya. Tapi izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat atau mungkin langsung unmute. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan Taufik. Jadi dalam jurnal yang kami bahas pada presentasi kali ini, percobaan dari Otani dan kawan-kawan menggunakan CFD untuk mensimulasikan efek kumparan pada karakteristik aliran darah aneurisma, ditemukan bahwa penempatan kumparan secara signifikan mengurangi tegangan geser di rongga aneurisma, yang pada gilirannya menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk Maaf, saya lanjut. Jadi, yang pada gilirannya menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk trombosis dan mempromosikan penyembuhan 1A. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Mas Taufik, dari Mbak Sekar udah menjawab, tapi mungkin ada yang apabila kurang jelas, saya sedikit mereview kembali. Sorry Rik, Udah. mohon maaf nih Rik sebelumnya. Tadi kan apa ya, si Sekar patah-patah tuh, boleh diulangin nggak Rik? Oke, boleh. Iya, izin mengulang kembali ya jawaban dari Sekar. Jadi pertanyaan dari Mas Taufik itu kan tadi sebentar,
pertanyaan dari Mas Taufik, apa saja hasil penelitian yang didapatkan setelah menambahkan flow diverter atau FD saat menggunakan CFD saat simulasi aliran darah. Jadi dalam jurnal yang kami bahas ini, pada presentasi kali ini, percobaan dari Otani dan kawan-kawan yang menyimulasikan atau menambahkan flow diverter saat menggunakan CFD itu didapatkan sebuah hasil atau ada ditemukan bahwa penempatan kumparan secara signifikan itu akan mengurangi regangan geser di rongga aneurisma, yang mana pada gilirannya menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk trombosis serta dapat mempercepat atau dapat mempromosikan penyembuhan intrakranial aneurisma secara lebih tepat. Jadi percobaan yang dari Otani dan kawan-kawan yang menambahkan flow diverter itu menemukan sebuah kumparan dan tentunya dapat menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan serta dapat mempercepat penyembuhan intrakranial aneurisma. Terima kasih atas jawabannya, Mas Riki. Bintang 5 dah. Sangat puas. Baik, terima kasih juga Mas Taufik atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alvin Jordan. Bagaimana peran uji analisis interaksi fluida solid dalam penelitian penerapan CFD pada aneurisma? Jadi pada kasus ini, uji analisis interaksi fluida solid nampaknya tidak begitu dibutuhkan. Akan tetapi, konfirmasi dan studi lebih lanjut bagi simulasi pada kasus pembuluh darah lainnya, termasuk pada kasus dengan kelainan seperti stenosis dan aneurisma, perlu untuk dilakukan pada studi selanjutnya. Di samping itu, sebuah studi eksploratif terhadap faktor-faktor bidang batas optimal pada lokasi pembuluh darah tertentu dibutuhkan untuk mengetahui pengaturan simulasi yang optimal. Dalam konteks validasi dan perbandingan terhadap proses eksperimen, uji ketepatan asumsi, dan evaluasi perbandingan aliran secara in vitro juga baik untuk dilakukan guna mengkonfirmasi akurasi dari hasil simulasi. Walaupun hingga saat ini pengamatan nilai WSS sangat sulit untuk dilakukan secara eksperimental, namun diharapkan beberapa penghampiran nilai parameter fisis yang diperoleh pada uji eksperimen dapat mengkonfirmasi hasil simulasi yang dilakukan. Gimana, Alvin? Apakah sudah dapat dipahami? Oke, dapat. Thank you ya. Oke, makasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mirza, yaitu apakah dalam jurnal tersebut semua studi kasus penerapan metode buku analisa rekayasa CFD secara menyeluruh, dan jika ada perbedaannya itu apa saja? Jadi, dari banyaknya aplikasi metode CFD yang telah diaplikasikan dalam simulasi hemodinamika, tidak semua studi menerapkan metode baku analisa rekayasa CFD secara menyeluruh. Perbedaan penerapan terdapat pada model aliran, coupling fisis seperti tidak adanya interaksi antara aliran dengan pembuluh. Padahal beberapa analisis klinis menunjukkan kemungkinan adanya efek pergeseran ini. Selain itu, tidak adanya analisa kebebasan pada elemen distrit atau mesh dependency test yang digunakan menimbulkan pertanyaan
akan kualitas akurasi dari studi simulasi tersebut. Pentingnya uji mesh dependensi ini didasari dari hipotesa hampiran nilai benar yang semakin baik seiring dengan semakin banyaknya elemen yang digunakan. Tentunya kedua faktor tersebut menjadi bahan bahasan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dalam suatu studi hemodinamika komputasional. Gimana Mirza? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana Mas Firza, apakah sudah menjawab? Oke, baik. Mungkin dilanjutkan aja. Nanti Mas Mirza kalau masih belum jawab bisa ditanyakan kembali. Dan menjawab pertanyaan dari Mas Farma Hilal Hamdi, yaitu bagaimana hasil atau pengaruh setelah mensimulasikan aplikasi CFD ini terkait penempatan kumparan. Untuk kumparan tersebut tadi sudah sedikit dijelaskan saat pertanyaannya Mas Taufik yang penambahan flow diverter atau FD pada aplikasi CFD ini. Jadi saya sedikit merevisi juga tadi yang melakukan percobaan untuk kumparan memang benar petani dan kawan-kawannya. Tapi untuk percobaan yang tadi yang ditanyakan Mas Taufik itu ternyata dari Jin L dan kawan-kawannya. Jadi mohon maaf atas sedikit kesalahan. Jadi yang untuk melakukan percobaan kumparan ini yaitu Otani dan kawan-kawan. Dan dari percobaan tersebut kembali lagi masih ada hubungannya terkait dengan trombosit. Dalam jurnal yang kami bahas ini dan tadi juga sudah sedikit dijelaskan juga saat pertanyaan Mas Topik, kurang lebih dari percobaan Otani dan kawan-kawannya itu menggunakan CFD yang disimulasikan dengan efek kumparan serta ada hubungannya atau ada kaitannya dengan karakteristik aliran darah di aneurisma itu sendiri. Dan dari penempatan kumparan ini, sesuai dengan pertanyaan Mas Hilal, itu secara signifikan akan mengurangi tegangan geser di rongga aneurisma, yang kemudian akan menciptakan suatu kondisi di mana trombosis itu dapat mempercepat atau dapat akselerasinya bertambah untuk penyembuhan dari intrakranial aneurisma itu sendiri. Mungkin seperti itu Mas Hilal, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas masukannya Mas Riki. Baik, terima kasih banyak juga Mas Hilal atas pertanyaannya. Untuk saat ini sudah ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya dibatasi ya teman-teman.
bagi teman-teman karena dampak pertanyaan mungkin bisa pertanyaan lagi mungkin jika teman-teman ingin bertanya atau masih ada yang bingung dari presentasi kami, dipersilakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Sekali lagi mungkin apakah dari teman-teman ada pertanyaan terkait presentasi kami? Pak Damora izin Pak, udah 4 pertanyaan tapi belum ada tambahan lagi Pak. Bagaimana ya Pak? Atau diakhiri saja Pak? Baik, satu pertanyaan lagi ya buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat atau mungkin langsung. Terima kasih.
Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari Mas Raihan. Pertanyaannya yaitu bagaimana metode dan proses-proses modeling dan simulasi pembuluh darah dengan studi CFD secara detail. Mungkin saya izin menjawab. Berikut adalah skema yang tadi sudah dijelaskan, namun pada satu sesi tadi memang masih belum detail, akan kami detailkan, akan saya detailkan lagi, yaitu di mana proses ini diawali dengan geometri pembuluh yang dapat dilakukan baik dengan data real ataupun melalui aplikasi komputer aided drawing atau CAD, yang mana selain itu nanti kan akan dibentuk geometri atau konstruksinya itu akan dibentuk geometri arteri ideal. Setelah melakukan pemindaian di computer aided drawing atau CAD, akan berlanjut dengan pembentukan konstruksi geometri ideal. Nah, setelah geometri itu berhasil dibuat, geometri akan digunakan dalam suatu program tertentu yang selanjutnya dibagi ke dalam beberapa elemen-elemen kecil, yang seperti gambar yang ini, yang ketiga, yang dibagi menjadi beberapa elemen-elemen kecil untuk proses komputasi dan mesh. Selain itu, pengaturan asumsi fisis, persamaan umum, serta bidang batasan juga ditentukan pada proses kali ini. Dan setelah kita melakukan, udah terdapat elemen-elemen kecil, kemudian kita setting kondisi dari komputasi. Setelah semua pengaturan rampung atau settingannya sudah selesai, proses komputasi akan dijalankan atau dilakukan pada perangkat komputer sehingga proses perhitungannya pun akurat dan dapat selesai dengan waktu yang bisa dibilang cepat. Setelah semua proses komputasi selesai, kita menuju ke proses pasca proses atau analisis hasil. Dan setelah semua proses komputasi ini selesai, hasil perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk gambar atau grafik ataupun data tabel yang kemudian dianalisis sesuai dengan target yang dicapai atau yang diinginkan dari proses CFD ini gitu. Jadi nanti akan ditampilkan hasilnya dalam bentuk grafik atau gambar ataupun tabel sesuai dengan keinginan atau tujuan dari proses ini. Dan proses ini biasanya dilakukan pada menu pasca pemrosesan, yaitu yang ini, atau bahkan perangkat lunak yang khusus juga untuk pengolahan pasca pemrosesan. Jadi tadi demikian penjelasan terkait pertanyaan dari Mas Aan yang saya detailkan lebih lanjut. Bagaimana Mas Aan? Mas Raihan, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Bagaimana Mas Raihan? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, mungkin ditutup aja ya Pak, atau satu pertanyaan lagi Pak, atau dicukupkan saja Pak? Ya, sudah ditutup aja untuk presentasinya dari kelompok ini. Kemudian nanti ditulis pertanyaan tadi yang ditanyakan dari yang menanyakan, kemudian jawaban apa yang diberikan diketik di PPT di slide-nya. Lalu setelah semua dilengkapi, didokumentasikan, disimpan di Edmodo beserta dengan rekaman dari video presentasi dari kelompok yang melakukan presentasi. Baik Pak, berarti izin saya tutup ya Pak, presentasi hari ini. Ya. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila presentasi dari saya, Pratama Riki Novianto, dan
rekan saya Sekolah Pitasari apabila kurang maksimal. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dan bertanya. Terima kasih juga pada Umara, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.